وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali lanjutkan pembahasan atau kajian-kajian yang telah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Jannah aw An-Nar tentang surga dan neraka yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Ashqar rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib mengimani, meyakini bahwa ada amalan-amalan yang akan menyebabkan orang yang melakukannya itu mendapatkan hukuman, mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan-perbuatan tersebut. Karena Allah Jalla wa Ala atau juga melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang beberapa hal yang dapat dijumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, tetapi mereka melanggarnya. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana juga mereka diberikan hukuman oleh Allah Jalla wa'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengamalkan suatu amalan, lalu mereka tidak mau mengerjakannya. Nah, itu adalah merupakan bentuk konsekuensi mereka tidak patuh kepada Allah Jalla wa'ala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang muslim kita wajib patuh, kita wajib taat kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ketaatan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan selamat. Nah, di antara bentuk hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukannya adalah karena melanggar, karena mereka itu masih melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW dari melakukannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada amalan yang telah dilarang oleh syariat, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulullah SAW, tetapi mereka telah melanggarnya, mereka masih melakukannya, yaitu adalah alladzina yu'azzibunal hayawan, yaitu orang-orang yang suka menyiksa, orang-orang yang suka menyakiti, yaitu hewan. Jadi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, kita dilarang untuk menyiksa, kita untuk menyakiti atau kita membuat makhluk yang lain yaitu menderita, sebagaimana akan dijelaskan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka juga adalah umat-umat seperti kita, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma dan tidaklah min dari dabbah binatang-binatang melata fil ardi di muka bumi, wala ta'irin dan tidak juga seekor burung yatiru yang dia itu terbang bijanaihi dengan kedua sayapnya, mengepakkan kedua sayapnya, illa melainkan binatang-binatang melata dan burung-burung itu adalah merupakan umamun, umat-umat pula, umat-umat juga amsalukum seperti kalian. Ya, dan kami tidak pernah melewatkan sedikit pun ya di dalam Al-Quran ini, kemudian kepada Rabb mereka lah nanti mereka akan dikembalikan. Nah, itu. Jadi di sini sebutkan bahwa binatang-binatang melata dan burung-burung mereka adalah juga umat seperti kita. Maka sebagaimana ya telah diawali penjelasan bahwa kita tidak boleh menyakiti atau menyiksa makhluk yang Allah telah ciptakan. Memang Allah telah menciptakan binatang-binatang melata atau hewan-hewan yang memang telah dihalalkan ya dan dibolehkan untuk dimakan, ya kita membunuhnya, kita menyembelihnya dengan cara-cara yang disyariatkan. Mereka dihalalkan untuk dibunuh, lalu kita masak dan kita makan. Tetapi membunuh itu bukan berarti adalah menyiksa, sebagaimana nanti akan disebutkan ya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kita dilarang menyiksa, kita dilarang menyakiti hewan atau binatang adalah sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Ya. Yaitu diantaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, uridat alayya an-nar fara'aitu fiha imra'atan min bani Israel tu'azzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kul min khasyasil ardi hatta matat jau'an. Jadi kata Rasulullah, urdat pernah dinampakkan, pernah diperlihatkan, yaitu alaya kepadaku. Jadi aku pernah diperlihatkan, pernah dinampakkan, yaitu an-nar, neraka. Jadi neraka pernah dinampakkan, diperlihatkan kepadaku. Fara'aitu, lalu aku melihat fiha di dalamnya, di dalam neraka itu ada imra'atan, ada seorang wanita mim bani Israel, dari kalangan bani Israel. Ya, jadi ketika Nabi melihat neraka, Nabi melihat ada seorang wanita dari kalangan dari umat Bani Israel, ia tu'azzabu, dia sedang diazab, dia sedang disiksa di dalam neraka. Kenapa? Fi hiratin laha, hanya lantaran seekor kucing yang dia miliki. Ya, gitu. Jadi ada orang diazab gara-gara seekor kucing yang dia miliki. Kenapa dia disiksa? Ya, lantaran kucingnya robatot hak, dia mengikat kucing itu, dia mengurung kucing itu, falam tut'imha, dan ia tidak memberikan makan kepadanya, walam tada'hu, dan ia tidak melepaskannya, takul, untuk memakan, min khosyasi, dari serangga-serangga al-ardi, tanah, hatta matat jauhan, sampai dia mati karena kelaparan. Ya, hadis disebutkan dari dalam riwayat Imam Muslim. Nah itu, jadi ini contoh buat kita. Ya, jadi ketika kita ini memelihara seekor binatang, lalu dia mati kelaparan, padahal itu adalah binatang yang kita pelihara, kita biarkan dia kurus kering, kita biarkan dia kelaparan sampai dia mati, maka boleh jadi aliyadzubillah, gara-gara binatang yang kita pelihara ini, ya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang terjadi ya pada seorang wanita dari kalangan Bani Israel, aliyadzubillah. Ya, jadi jangan kita ini menganggap enteng, jangan kita menganggap sepele. Ya, sebagaimana juga nanti ada beberapa contoh hadis lain yang menjelaskan bukan hanya masalah ya kucing saja, ada beberapa hal yang lain. Idza kana halu hala may yu'adzibu hiratan fa kaifa
may yatafannanu fi ta'zibil ibad. Fa kaifa idza kana ta'zib lis-salihin minhum bi sababi imanihim wa islamihim. Ya, artinya adalah jika siksaan seperti itu harus diterima, harus diberikan oleh seseorang yang menyiksa seekor kucing. Jadi jika ada orang disiksa ia lantaran menyiksa seekor kucing, nah sekarang bagaimana siksaan atau azab yang diterima oleh orang yang suka memakai berbagai macam cara siksaan untuk menyiksa, untuk mengazab manusia. Nah, apalagi yang disiksa itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, orang-orang yang soleh. Bagaimana kalau yang diazab itu, yang disiksa oleh orang-orang itu adalah orang-orang yang soleh untuk mempertahankan yaitu keyakinannya itu ya dengan sebab iman dan keislaman mereka. Gimana coba? Jadi sekarang orang diazab gara-gara seekor kucing yang dia siksa, ya kelaparan lah misalnya. Nah, bagaimana kalau yang disiksa itu, yang dibiarkan kelaparan itu adalah manusia? Dan bagaimana lagi kalau ternyata yang disiksa itu adalah orang soleh? Di mana orang soleh itu sedang mempertahankan keimanan dan keislaman mereka. Tentu lebih besar lagi. Makhluk hidup seperti kucing, padahal kucing itu tidak ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah, ya, itu saja dilarang untuk disiksa. Ancamannya, hukumannya berat, dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana manusia yang disiksa? Dan berapa banyak sekarang kita jumpai sekelompok orang yang bermudah-mudahan untuk menyiksa, ya, untuk mengazab ya orang lain gara-gara tidak sepakat, ya tidak sepaham dengan mereka. Nah sekarang bagaimana pula yang diazab, yang disiksa itu adalah orang-orang soleh hanya lantaran mempertahankan keimanan dan keislaman mereka. Nah, maka sebab itu ya kita harus berhati-hati. Menyiksa binatang saja tidak boleh. Membiarkan mereka mati kelaparan saja tidak boleh. Membiarkan mereka itu sakit, ya, kemudian mereka itu meregang nyawa, ya karena sakitnya, sedangkan kita tidak ada berusaha untuk mengobati, menyembuhkan penyakitnya saja, itu sudah termasuk yang dilarang. Bagaimana kalau kita yang membiarkan mereka mati kelaparan? Bagaimana kalau kita ini yang menyiksa mereka dan menorehkan luka kepada mereka, dan bahkan kita pula yang membunuh mereka? Tentu aliyadzubillah lebih keras lagi siksaannya. Itulah salah satu dalil yang dipergunakan, yang dipakai oleh yaitu Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Asghar rahimahullah berkenaan dengan hal ini. Jadi yang ke-12 ini jelas bahwa ya orang yang gemar, yang suka menyiksa ya, atau membiarkan binatang peliharaan tersiksa sampai mati, itu bisa menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Ya meskipun ya seandainya orang ini belum batal keislamannya atau masih memiliki keimanan, maka orang ini tidak akan kekal di dalam neraka. Aliyadzubillah. Kita tetap waspada, berjaga-jaga, jangan sampai api neraka itu ya mengenai ya atau ya membakar ya anggota tubuh kita. Ya, kita bermohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ada hadis tambahan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzzibat imra'atun fi hiratin rabatatha hatta matat jau'an, lahiya at'amatha wa saqatha id habasatha wala tarakatha ta'kul min khashasil ardi. Uzibat, ada disiksa, imra'atun, seorang wanita, ada seorang wanita itu diazab fi hirotin, hanya lantaran seekor kucing rabatotah yang ia ikat. Ya kalau kita sekarang yang ia kurung. Hatta matat, sampai dia mati, sampai kucing itu mati jauhan karena kelaparan. Lahia atamatha, ia tidak memberikan makan kepada kucing itu, wasaqatha, dan memberikan minum kepadanya, ketika habasatha, ketika dia mengurungnya, ketika dia itu memasukkannya ke dalam kurungan atau kerangkeng. Wala taroktaha, dan ia tidak melepaskannya, takulu, untuk makan min khosyashi, dari serangga-serangga ala ardi, tanah.
Ya, lafaz hampir sama dengan hadis sebelumnya. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah ya dengan lafaz yang hampir sama. Kemudian dalam riwayat yang lain wa fi sahih, dan juga dalam kitab sahih, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, pernah melihat imro'atan, seorang wanita, mu'allaqatan finnar. Nabi pernah melihat seorang wanita itu tergantung di dalam neraka. Wal hirrah tahdushuha, dan kucing itu mencakar-cakarnya fi wajhiha, pada wajahnya, wa sadriha, dan juga pada dadanya. Ya, jadi suatu saat Rasulullah melihat ada seorang wanita yang tergantung di dalam neraka, dan di situ ada seekor kucing yang mencakar-cakar wajah dan dadanya. Wahiyatu azibuha, dan kucing itu sedang menyiksa. Ya, jadi kucing itu menyiksa si wanita itu, kama azzabatha, sebagaimana wanita itu telah menyiksa kucing tersebut, bil habasi, dengan dikurung, wal ju', dan dengan kelaparan. Nah itu. Jadi sebagaimana si wanita itu mengurungnya, tidak memberikan makan kepadanya, sehingga kucing itu kelaparan, sehingga kucing itu kehausan, maka di hari kiamat kelak kucing itu akan membalas dengan menyiksa si wanita itu. Ya, ketika wanita itu digantung di dalam neraka, lalu dia mencakar-cakarnya, al-iyadzubillah. Wa hadza amun fi sa'iril hayawan, dan ini umum sifatnya untuk seluruh jenis binatang, bukan hanya kucing. Ya. Jadi kalau kita misalnya memelihara kelinci barangkali, ya, atau kita memelihara ya makhluk-makhluk lain yang biasa dipelihara oleh manusia, lalu kita dalam pemeliharaan itu tidak baik cara pemeliharaannya, ya, kita tidak memberikan makan yang layak, kita tidak memberikan minum juga yang pantas misalnya, kita hanya mengurungnya saja, lalu dengan sebab itu dia mati, dan memang kita membiarkan saja binatang itu sengsara, atau bahkan sampai kita memukulnya, sampai kita menendangnya, sampai kita ini misalnya puntung rokok kepada tubuhnya dan seterusnya, atau kita ya apalagi lah bentuk siksaan kepada binatang, nanti al-iyadzubillah di hari kiamat binatang itu akan membalas menyiksa kita. Jadi ini adalah untuk seluruh jenis ya binatang, ya. Begitu juga jika ada seseorang membebani binatang melebihi kesanggupannya, ya, kelak pada hari kiamat ia akan dibalas, dikesos karena perbuatannya. Nah, ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yasuqu baqarah. Jadi ketika itu ada seseorang sedang menggiring baqarah, seekor sapi, tiba-tiba raqibaha, tiba-tiba ia menunggangi sapi itu, fa darabaha, lalu dia memukul sapi itu. Faqalat, lalu sapi itu berkata, inna lam nukhlaq li hadza, sesungguhnya kami itu tidak diciptakan untuk ini, untuk dipukulin maksudnya. Ya. Innama khuliqna lil harsi, kami ini diciptakan hanyalah untuk membajak, ya, untuk membajak sawah atau membajak ladang. Nah itu, ya. Jadi kalau seandainya ada sapi yang memang diperuntukkan, atau ada binatang yang diperuntukkan oleh sesuatu, lalu diberikan pekerjaan atau tugas yang di luar batas kemampuannya, itu tidak boleh, karena kita berarti sudah zalim. Atau kalau misalnya ya katakanlah kita menyuruh ya seekor himar misalnya membawa barang ya beban misalnya 150 kg misalnya, pada kesanggupannya cuma 50 kg, sampai jalan terseok-seok, sampai terjatuh, maka itu juga termasuk ya perbuatan yang tidak layak untuk kita lakukan sebagai seorang muslim, karena kita sudah membebani ya binatang itu melebihi kapasitas kesanggupannya. Jadi sapi itu dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala dapat berbicara di dunia untuk membela dirinya, bahwa ia tidak mau disakiti dan tidak mau dipakai selain untuk tugasnya. Jadi barang siapa membebaninya melebihi kesanggupannya atau memukulnya tanpa alasan, pada hari kiamat nanti ia akan menuntut orang yang telah melakukannya sesuai berat ringan pukulan atau siksaan yang diterimanya. Aliyadzubillah. Ya, jadi kita bayangkan kepada sapi aja kita harus berbuat baik. Janganlah kita melakukan hal-hal yang
ya tidak pantas kita lakukan kepada binatang. Karena binatang juga adalah makhluk Allah. Mereka juga adalah umat-umat seperti kita. Walaupun mereka itu dibolehkan untuk disembelih karena dikonsumsi dagingnya, itu pun dengan cara-cara yang dibenarkan dalam agama. Ya, tidak boleh kita menyiksa. Bahkan nanti ada kaidah-kaidah kita kalau ingin menyembelih. Ya, kalau kita ingin memotong binatang, misalnya tidak boleh ya dengan benda yang tumpul, sebagaimana nanti akan dibacakan hadisnya. Ya, atau disembelih di antara ya rombongan atau binatang-binatang sapi yang lain misalnya. Ya, itulah diantaranya. Jadi adalah merupakan adab kita kepada binatang, yaitu sekali lagi jangan kita ini menyakiti binatang atau memberikan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Raqibtu maratan himaran fadrabtuhu marataini au salasan." Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku pernah menunggangi seekor himar suatu kali, lalu aku memukulnya 2 atau 3 kali. Fa rafa'a ra'sahu wa nazara ilayya. Lalu himar itu mengangkat kepalanya dan memandang kepadaku, lalu mengatakan, "Ya Aba Sulaiman, huwal qisasu yaumal qiyamah, wa in syi'ta fa'aklil, wa in syi'ta fa'aksir." Lalu keledai itu berkata, "Wahai Abu Sulaiman, perbuatanmu ini kelak akan dikisos pada hari kiamat." Ya, jadi kamu memukul saya, kamu menyakiti badan saya, nanti akan dikisos, yaitu pada hari kiamat, akan dibalas ya pada hari kiamat. Maka terserah kepadamu, apakah engkau akan kurangi, engkau akan sedikitkan pukulanmu kepada saya, atau kamu tambah. Lalu kemudian Abu Sulaiman berkata, "Qala faqultu la adribu syai'an ba'dahu abadan." Lalu aku berkata, aku tidak akan memukul lagi sedikit pun sesudah ini selama-lamanya. Ya, nah itu contoh. Itu dengan kekuasaan Allah, binatang-binatang itu dapat berbicara saat itu, tapi tidak selamanya. Ya, ini adalah untuk pembelajaran bagi sebahagian orang agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu waktu pernah melewati anak-anak dari suku Quraisy. Qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibihi kulla khati'atin min nablihim. Ibnu Umar pernah berjalan melewati anak-anak dari suku Quraisy yang sedang bermain-main. Mereka mengikat seekor burung lalu mereka melemparinya. Setiap lemparan yang meleset menjadikan keuntungan bagi sepemilik burung itu. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu faqal, "Man fa'ala hada la'anallahu man fa'ala hada, inna Rasulullah SAW la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gordon." Ya, jadi ketika mereka melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka kemudian bubar. Mereka lari kocar-kacir, ya, mereka itu kemudian kabur. Ya, faqala, lalu Ibnu Umar mengatakan, "Man fa'ala hada?" Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengerjakan ini? Yaitu yang menjadikan seekor burung menjadi sasaran lemparan, ya, atau sasaran panah, sasaran lempar tombak misalnya. Nah, kata Ibnu Umar, siapa yang melakukan ini? Karena sesungguhnya Allah, ya, la'anallahu man fa'ala hada. Karena sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melaknat man ittakhadha syai'an fihi ruh. Karena Rasulullah SAW telah melaknat orang, ya, yang menjadikan sesuatu yang di dalamnya ada ruh itu, yang ada padanya ruh itu, gordon, sebagai sasaran. Ya, jadi Rasulullah melaknat, ya, ketika ada seseorang menjadikan sasaran memanah, sasaran menembak, sasaran melempar pisau, ya, melempar tombak, ya, yang jadi sasaran itu adalah, ya, sesuatu yang memiliki ruh seperti burung misalnya, atau ayam misalnya, ya, atau apa, hanya dijadikan bahan kesenangan sehingga dia menyiksa binatang itu. Ketika sudah kena sekali panah, ya, sudah dalam kondisi katakanlah kesakitan, ya, orang memanahnya lagi, bukan buru-buru disembelih.
Ya, karena memang menjadikan sebagai gordon saja, sebagai sasaran dari lemparan panah dan sejenisnya. Nah, Allah melaknat orang yang seperti itu sebagaimana telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga wanaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antas biral bahaim, yakni antah bisa lil qatli. Rasulullah SAW juga telah melarang mengurung ya binatang untuk dibunuh, yaitu sebagai bentuk penyiksaan, untuk jadi sasaran bunuh ya bagi sebahagian orang. Jadi kita misalnya mengurung burung, mengurung kelinci, ya atau mengurung binatang-binatang, nanti kemudian diletakkan di suatu tempat untuk jadi sasaran tembak, untuk jadi sasaran panah dan begitu seterusnya. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Namun binatang-binatang yang menurut syar'i dibolehkan untuk dibunuhnya seperti ular, kalajengking, tikus, anjing gila, maka itu pun harus dibunuh secepatnya. Tidak boleh disiksa ya sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada jenis-jenis binatang yang dibolehkan untuk dibunuh. Ya misalnya ya tadi yaitu ular misalnya, kalajengking, kemudian tikus, anjing gila. Nah, ketika kita membunuh pun tidak boleh kita tujuan untuk menyiksanya. Kita harus segera ya di dalam membunuhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dabha wal yahidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu." Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dabha wal yuhidda ahadukum safratahu fal yurih zabihatahu." Apabila kalian hendak membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika kamu hendak menyembelih, maka sembelihlah juga dengan cara yang sebaik-baiknya. Hendaknya salah seorang dari kalian mengasah pisaunya, menajamkan senjata tajamnya, dan menyenangkan sembelihannya tersebut. Nah itu. Jadi tidak boleh menyiksa, harus disegerakan. Kita ini harus baik dalam membunuh. Ya, tidak boleh kita menyiksa, memukul pelan-pelan misalnya. Seperti kita kalau misalnya membunuh cicak misalnya, itu kalau bisa dengan sekali pukulan, karena pahalanya 100. Tapi kalau kita berkurang pukulan binatang cicak itu misalnya matinya lama misalnya, maka berkurang juga pahalanya. Kita sekali pukul, sekali kita lakukan langsung cicak itu terbunuh, maka pahalanya akan lebih banyak lagi. Begitupun binatang-binatang yang dibolehkan untuk dibunuh, maka pada saat kita membunuhnya, hendaklah ia itu disegerakan dengan cara yang baik, tidak boleh dengan bentuk penyiksaan. Begitupun tidak boleh kita ini menyiksa binatang dengan cara membakar hidup-hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, "Inni amartukum an tuhriku fulanan wa fulan wa inan nara la yu'azabu biha ilallah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma." Dahulu aku pernah menyuruh kalian supaya membakar si fulan dan si fulan. Sesungguhnya api itu tidak ada yang berhak mengazab dengannya kecuali Allah pemilik api. Maka jika kalian mendapati keduanya, maka bunuhlah ya mereka berdua. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi dari Abu Hurairah. Nah, itu. Nabi sebelum ada awal larangannya, Nabi menyuruh orang-orang yang tertentu itu yang disebutkan dalam sirah ya kalau ketemu dibunuhnya dengan cara dibakar. Tapi ternyata tidak boleh. Ya karena yang berhak mengazab dengan api itu hanyalah Allah. Begitupun sekarang binatang-binatang pun begitu. Jadi kalau kita hendak membunuh, katakanlah tikus misalnya, atau ular misalnya yang boleh dibunuh, atau kalajengking, tidak boleh kita membunuhnya dengan cara kita bakar. Ya atau kita ini menyiksanya dengan memotong sedikit demi sedikit misalnya. Ya atau kita merebusnya dengan air panas misalnya sehingga matinya lama. Ya, dia itu berkelojotan misalnya. Nah, seperti ini dilarang. Karena ini adalah merupakan bentuk penyiksaan kepada binatang. Kendati pun binatang itu memang dibolehkan untuk dibunuh. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
dari Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi Ibnu Mas'ud ya berkata, kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau pergi untuk suatu keperluan. Kami melihat ada seekor burung bersama 2 ekor anaknya. Ya. Kemudian kami ambil kedua anaknya. Lalu induknya datang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Ketika Nabi datang, ya beliau bertanya. Ya, jadi ketika Nabi datang, Nabi bertanya kepada Ibnu Mas'ud ya, man faja'a hadihi biwaladiha raddu 'alaiha walidayha. Ya, jadi kalau siapa yang mengganggu burung ini dengan mengambil kedua anaknya, ya kembalikanlah anak-anaknya itu kepadanya. Bayangkan memisahkan yaitu induk burung ya dengan anaknya, atau memisahkan anak-anak burung dari induknya aja dia nggak boleh, karena pasti akan menyiksa. Ya, si ibu yang mengeluarkan telurnya lalu kemudian menunggu penetasannya dan memberikan makan setiap hari tentu akan kehilangan anaknya. Begitupun anaknya ketika dijauhkan dari ibunya juga pasti akan menderita. Kita ya tidak tahu. Maka tidak boleh kita menyiksa, bahkan hanya dengan memisahkan yaitu seekor hewan dari anak-anaknya. Begitu juga Rasulullah SAW pernah melihat ya sarang ya semut yang sudah kami bakar. Lalu beliau bertanya, siapakah yang membakarnya? Kami kemudian menjawab, kami ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berkata, Rasul bersabda, innahu la yambagi ayyu azziba bin nar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidaklah pantas seseorang menyiksa dia dengan menggunakan api kecuali rob api, kecuali pemilik api. Jadi hadis ini juga menjadi dalil larangan membunuh dan menyiksa dengan api sekalipun itu adalah kutu busuk ya atau semut atau yang sejenisnya. Kemudian juga kita dilarang membunuh binatang ya bukan tujuan untuk kita konsumsi, bukan untuk tujuan kita makan. Misal kita bunuh burung, lalu kita tembak, atau kita panah, mati kita tinggalkan. Atau kita berburu misalnya, katakanlah kelinci misalnya, bukan untuk kita makan, tapi hanya untuk kita bunuh. Karena binatang-binatang halal untuk dibunuh. Begitupun kita berburu ikan misalnya, ya kita dapat ikan lalu kita buang misalnya dan seterusnya. Kita hanya membunuh saja, bukan untuk kita pergunakan. Itu sia-sia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, man qatala usfuran abasan ajja ilallah azza wa jalla yaumal qiyamah yaqulu ya rab inna fulanan qatalani abasan walam yaqtulni limanfaatin. Jadi barang siapa yang membunuh seekor burung ya kecil secara sia-sia, burung-burung itu akan berteriak kepada Allah pada hari kiamat nanti. Dikatakan, "Uduhai," atau "Ya Allah," ia tanyalah kepada orang ini, "Mengapa ia membunuhku secara sia-sia dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya?" Ya, untuk dimakan maksudnya. Ini juga dalil buat kita bahwa kita membunuh binatang ya karena hobi saja, ya karena kita senang saja, ya atau kita sedang melatih ya menembak, memanah atau yang sejenis ya, sehingga ketika kita membunuh binatang pada halal untuk dimakan lalu kita tidak mengambil untuk kita manfaatkan dimakan, maka ini juga termasuk dilarang. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id yaitu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala berkata Abdullah bin Mughaffal, nah Rasulullah SAW anil khadfi. Rasulullah SAW telah melarang dari main ketepel, ya. Wa qala innahu la yaqtulus saida, dan beliau berkata sesungguhnya ketepel itu tidak akan membunuh binatang buruan. Wala yankaul adu, dan tidak melukai ya musuh. Wa innahu yafqaul ain, jadi ketepel itu hanyalah melukai mata. Wa yaksiru sina, dan hanyalah mematahkan gigi. Nah, jadi kita kalau berburu dengan ketapel itu ya dilarang. Ya sebab ketapel itu ketika mengenai binatang buruan itu hanya akan membuat sakit dia aja. Ya tidak membunuhnya. Ya, begitupun di dalam sebuah riwayat, ana qariban libni Mughaffal khadafa. Jadi bahwasanya ada seorang kerabat dari Abdullah bin Mughaffal khadafa bermain ketapel. Fanahahu, lalu kemudian Abdullah bin Mughaffal melarangnya. Waqala, dan dia mengatakan,
ya Abdullah bin Mughaffal mengatakan kepada kerabatnya, inna Rasulullah SAW naha anil khadfi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang dari main ketepel. Wa qala, dan berkata Rasulullah, innaha latasidu soidan, karena sesungguhnya ketepel itu tidak akan membunuh binatang buruan. Summa ada, kemudian si kerabat itu kembali mengulangi main ketepel. Faqala, lalu berkatalah Abdullah bin Mughaffal, uhadditsuka anna Rasulullah SAW nahanhu, ya aku telah ceritakan kepada kamu, aku telah sampaikan kepadamu bahwa Rasul SAW telah melarang dari main ketepel. Summa utta, ya kemudian engkau mengulang tahzibu bermain ketepel. La ukallimuka abadan, maka sekarang saya tidak akan mau berbicara kepadamu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, dan berkatalah di sini Syekh Salim bin Aid al-Hilali di dalam kitabnya yaitu Bahzah an-Nazirin dalam Fiqhul Hadis, hurmatul khadab li'annahu la faidata minhu bal yatarawtau ali dororun muhakkak bil akharin. Jadi diharamkan yaitu bermain ketepel karena tidak ada faidahnya. Ya, tidak ada gunanya. Ya, karena ketika kita mengenai burung hanya mematahkan kakinya atau merusak sayapnya. Ya, misalnya seperti itu. Begitupun binatang-binatang lebih besar. Kalau kita ketepel, mereka hanya merasakan sakit, bahkan ketika kena mata si binatang hanya melukai. Ya, jadi kita malah menyiksa, membuat binatang itu ya sengsara dalam kehidupan alam bebasnya. Nah itu. Jadi ini adalah dalil-dalil yang telah disampaikan ya untuk saudara-saudaraku semua. Jadi jangan memudah-mudahkan diri kita ini menyiksa binatang. Jangan kita memelihara binatang kalau kita tidak mau merawatnya, kalau kita tidak mau membesarkannya, kalau kita tidak mau ya menjaga binatang tersebut. Berapa banyak orang-orang yang tertarik ya memelihara binatang, bahkan banyak binatang-binatang yang tidak pantas, yang tidak perlu kita ya katakanlah kita miliki, tidak perlu ya kita pelihara. Ya namun banyak di antara kita yang masih memelihara, bahkan kita melihara binatang-binatang yang berbahaya buat kita, karena itu adalah binatang buas atau binatang berbisa, ya atau binatang-binatang liar yang bisa melukai kita atau anak-anak kita dan seterusnya. Ya tapi itulah manusia, memang suka ya melakukan hal-hal yang ekstrim yang membahayakan dia, membahayakan keluarganya dan membahayakan binatang itu sendiri. Ya, so kalau kita salah dalam pemeliharaan lalu kemudian ya terbunuh binatang itu karena kelaparan atau apa misalnya, maka kita berdosa. Apalagi kalau binatang yang kita pelihara itu bisa menyebabkan kematian ya kepada anggota keluarga kita atau kita sendiri, maka inilah perbuatan yang sia-sia. Maka berpikirlah berkali-kali, dan kalau tidak perlu berpikir, janganlah kita memelihara binatang ya kalau hanya untuk kesenangan tapi tidak merawat dengan benar, yang akan mengakibatkan binatang itu mati. Dan kematian binatang karena keterlaluan kita, karena kelalaian kita, ya karena kelaparan dan sejenisnya, itu menyebabkan kita nanti tidak selamat di hari kiamat, akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Banyak dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita, yang menyuruh kepada kita, ya untuk apa? Ya untuk tidak ya menyakiti, agar tidak menyiksa, ya atau membiarkan binatang-binatang peliharaan kita itu kelaparan atau kehausan, atau bahkan mereka melakukan tugas-tugas yang mereka tidak sanggupi, tapi kita memaksanya sehingga mereka terluka dan akhirnya mati. Ya, maka carilah selamat di hari kiamat. Carilah keselamatan ya nanti dari neraka dengan cara berbuat baiklah kepada binatang. Berbuat baiklah kepada hewan-hewan yang berada di sekitar kita, karena memang mereka adalah hewan-hewan yang dibolehkan hidup di antara kita. Tetapi hewan-hewan tertentu yang memang ada anjuran, ada perintah dari Rasulullah untuk dibunuh, maka bunuhlah. Tapi membunuhnya pun dengan cara yang baik, bukan dengan cara penyiksaan. Ya, kemudian dengan cara kita ini menganiaya ya mereka ya dengan cara-cara yang tidak benar. Karena itu pun akan mendatangkan kemudaratan dan keburukan kepada kita kelak di hari kiamat. Ya mudah-mudahan ini berfaedah untuk kita, ya khususnya para penyayang binatang, khususnya kepada para pemelihara binatang, khususnya kepada orang-orang yang berkeinginan ya untuk memelihara binatang, ya
apakah itu burung, ayam, ya, atau misalnya ya binatang-binatang apalah yang sekarang banyak dipelihara oleh orang. Berhati-hatilah, ya, jangan sampai binatang-binatang itu menjadi penyebab dimasukkannya kita ke dalam neraka. Alhamdulillah. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan juga jamaah pengajian serta seluruh daripada kaum muslimin. Dicukupkan sampai di sini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم